melihat Sakip sebagai satu metodologi yang terintegrasi, apalagi teman-teman di Kota Bogor memang sudah menggunakan namanya apa Bu? Saya lupa. Eh, Monet aplikasinya yang KPD. Bukan, Sadaya. bukan. Nah, Sadaya. Jadi kalau kami di Jawa Barat karena Sakipnya terintegrasi, jadi yang dipakai adalah seluruh data yang ada di aplikasi Japati. Seluruh data yang ada di aplikasi Japati mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi. Jadi kami tidak mempergunakan segala sesuatu data yang di luar aplikasi Japati. Masuk tadi data yang sifatnya isian Monet RKPD gitu. Karena memang agak sedikit berbeda gitu ya. Karena kalau kita lihat pengukuran kinerja di level organisasi itu kan ada dua ya, ada yang sifatnya periodik per 3 bulan, ada satu lagi yang sifatnya tahunan. Nah, periodik per 3 bulan itu di kami eh, yang dilihat adalah kalau teman-teman sudah, ntar saya coba buka di, saya kebetulan bikin dua, bisa sharing akun saya yang lain bisa dibuka untuk bisa sharing ke dokumen. Sudah terlihat. Nah, jadi kan sebetulnya kalau yang menjadi pengukuran kinerja secara triwulanan, kinerja berkala, kalau di sistem Japati adalah kinerja outputnya. Jadi tidak mungkin kinerja di luar kinerja output, misalkan kinerja kegiatan, kinerja program, apalagi kinerja sasaran strategis, itu tidak bisa diukur secara berkala, karena itu sifatnya sudah outcome. Jadi sebetulnya secara logika yang bisa diukur secara berkala adalah kinerja subkegiatan ataupun kinerja output yang tertera di, kalau di kami yang tertera di aplikasi Japati. Jadi ini secara prinsip proses bisnisnya ketika cascading itu sudah selesai disusun oleh perangkat daerah, berarti kan cascading sudah selesai disusun oleh perangkat daerah, termasuk yang abu-abu. Di situ kan ada kolom pengampunya siapa. Kalau kami di Jawa Barat itu tarik data menjadi SKP tahunan pegawai yang dikunci, pegawai yang bersangkutan adalah kinerja tahunannya. Nah, bagaimana caranya untuk mencapai kinerja tahunan tersebut? Maka si ASN yang diberikan mandat kinerja tersebut menyusun rencana aksi pencapaiannya seperti apa. Nah, itu mekanisme proses bisnisnya seperti itu. Ya, hingga nanti mekanisme pelaporannya karena di kami sudah terinteroperabilitaskan dengan informasi kinerja di aplikasi TRK yang manajemen SDM. Jadi setiap laporan ketua tim tiap bulannya itu tiada lain adalah pelaporan dari rencana aksi sehingga dari itu tarik data ke sistem Japati. Nah, itu yang terjadi di kami di Jawa Barat. Nah, sebetulnya kalau untuk di perangkat daerahnya seperti apa terkait dengan pengukuran kinerja output kegiatan. Nah, sebetulnya di warna abu-abu ini terlebih dahulu kita harus mengenali bentuk dari output. Di kami itu ada 3 pola bentuk output. Nah, yang pertama adalah output yang memang hadir rutin tiap bulan. Nah, biasanya ini adalah kinerja-kinerja yang sifatnya rutinitas di sekretariatan, bayar gaji, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah output yang tidak hadir di tiap bulan. Jadi output tersebut hanya hadir output akhirnya di bulan tertentu saja.
Nah, yang di bulan tertentu tersebut dibagi dua. Ada yang sifatnya mandatori, misalkan dari pemerintah pusat. Contoh, misalkan di output penyusunan LKIP kan secara mandatori itu harus selesai di tanggal 31 Maret. Nah, ada juga output yang kedua yang tidak sifat rutin, tapi proses penyelesaiannya itu tidak dimandatkan waktunya, bebas, misalkan penyusunan kajian. Nah, itu bisa saja hadir di bulan September atau ataupun hadir di bulan Juni. Nah, mekanisme pengukuran kinerja yang sifatnya 3 bulan adalah nanti perangkat daerah per 3 bulan dilihat dari 3 kelompok output tersebut. Output-output apa saja yang harus selesai hadir di triwulan pertama. Nanti diakumulasikan. Jadi misalkan Januari sampai Maret satu dinas, dinas pertanian misalkan. Setelah dideteksi dari kelompok output tersebut, maka output yang harus selesai sampai dengan bulan Maret itu ada 30. Nah, ketika itu terselesaikan, mekanisme pelaporannya di sistem eh, perangkat daerah menginput di Japati penyelesaiannya seperti apa gitu. Apakah dari 30 output tersebut tercapai semua atau tidak. Nah, Hmm. setelah terlaporkan di aplikasi Japati, di kami di Jawa Barat, yang memvalidasinya adalah validator cascading dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jadi kalau di kami di Provinsi Jawa Barat, mekanisme antara perencanaan dan pengukuran itu Dari adalah mekanisme yang berkesinambungan dalam artian validatornya sama. Jadi moderator yang antara ada validator cascading dengan validator pengukuran kinerja adalah orang yang sama. Karena secara teknis kebijakan di Bapeda Provinsi Jawa Barat biasanya ditunjuk jabatan fungsional perencana ataupun analis perencanaan Bapeda sebagai mitra kerja perangkat daerah. Jadi mereka dibagi-bagi mitranya. Nah, itu adalah validatornya sehingga sinkron antara perencanaan dengan pengukuran. Nah, nanti misalkan dari 30 output yang hadir ternyata ada semua. Berarti nilainya 30 per 30 berarti 100 seperti itu. Nah, itu yang nanti diinputkan di Japati juga. Jadi mudah sebetulnya melihat ketercapaian output yang hadir di bulan tersebut yang direncanakan dengan realisasinya seperti apa. Jadi kalau bicara sederhana seperti itu gitu. Nah, yang tidak sederhana tadi, yang tidak sederhana, teman-teman harus bisa mengklasifikasi output akhir yang hadirnya itu di mana saja gitu. Kalau tadi misalkan yang kinerja yang sifatnya rutinitas, berarti output ada 12 kan, tiap bulan pasti ada. Yang kedua yang agak repot, bagaimana kita harus membagi output yang tidak hadir secara rutin. Apakah memang sesuai dengan, kalau sesuai dengan mandat tuh enak, seperti laporan LKIP, berarti itu harus hadir antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret, tidak boleh hadir di bulan April gitu. Nah, yang agak kesulitan adalah bagaimana mengukur output yang tidak hadir tiap bulan, tapi penetapan waktunya tidak ada proses mandat selesainya harus kapan. Itu lebih kurang mekanisme terkait dengan pengukuran kinerja yang berlangsung di pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Prinsipnya tadi karena Sakip ini adalah satu sistem yang terintegrasi, berarti data yang dipakai adalah data yang ada di sistem seperti itu. Kalau di kami inputan baik dari cascading, input cascading maupun input realisasi dari pengukuran di output itu diinputkan oleh perangkat daerah, unit yang membimbingi di perencanaan biasanya di sekretariat perangkat daerah. Kemudian yang memvalidasinya adalah mitra kerja teman-teman kami di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Nah, orangnya antara yang memvalidasi perencanaan dan yang memvalidasi pengukuran adalah orang yang sama gitu. Jadi biar tahu nggak bohong nih si perangkat daerah ketika melaporkan kinerja per 3 bulan. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi pengukuran gitu hanya melihat
Kalau yang berkala itu hanya melihat sejauh mana ketercapaian output yang harus hadir di per 3 bulan. Seperti itu. Itu mungkin itu secara prinsip dasar. Nah, yang mungkin jadi kendala, apakah teman-teman di Kota Bogor sudah bisa memanfaatkan sistemnya secara utuh atau belum? Nah, ini mungkin yang harus didiskusikan. Jadi jangan sampai ketika dimintakan eviden, berarti idealnya kan seperti Jawa Barat gitu ya, evidennya di satu sistem. Tapi jangan sampai gara-gara di sistem pengukurannya memang belum berjalan, begitu, ujung-ujungnya kan tidak akan ada data yang tersampaikan. Ya lebih baik ya data yang ada aja yang disampaikannya. Misalkan yang tadi yang pakai data ONEP RKPD yang selama ini sudah dilakukan gitu. Walaupun tadi akhirnya tidak tergambar ini sebagai sebuah sistem. Nah, yang harus benar-benar dipertimbangkan adalah sistem yang harus terintegrasi ini biasanya menjadi salah satu, walaupun tidak pernah tersebut ya secara legal minimum requirement, biasanya memang perangkat pemerintah daerah yang naik kategori itu pertimbangkan gitu aspek kesistemannya, nyambung dari hulu ke hilirnya itu dipertimbangkan. Mungkin seperti itu sementara, Mangga, kalau mau ada diskusi lebih jauh. Di sini yang nyalain kan? Udah nyala. Ya, Pak. Naon, pakai naon? Mic. Udah sih ini udah nyalain. Ya, nuhun Pak Ikur. Jadi apa? eh, Kalau tadi kan disampaikan artinya satu yang melakukan pengukuran itu yang apa? eh, yang melakukan perencanaan juga lah intinya. Jadi dia memastikan bahwa apa yang direncanakan itu bisa diukur capaiannya lah seperti itu ya Pak Ikur. Nah, itu karena memang kan di sana juga secara aplikasinya sudah terintegrasi ya antara TRK kemudian dengan Japati. Nah, kalau kami kemarin sebetulnya yang sudah kita integrasikan adalah itu ya berkaitan dengan data kepegawaian yang di Simpel. Jadi pada saat kita memilih pengampu ya kalau nggak salah ya pengampu indikator itu sudah secara otomatis narik datanya yang ada di Simpek nih, Pak Ikur sudah tuh ya. Nah, cuma ya memang ini berkaitan dengan tadi berkaitan dengan pengukuran tadi dari kinerja yang kita evaluasi per monefnya per bulannya lah seperti itu ya. Nah, sebetulnya kalau di Monef RKPD itu dilihat sudah sampai ke sub kegiatan ya, Bu Sekban ya, sampai sub kegiatan ya, ada rincian-rincian. Nah, apakah itu bisa dipakai seperti itu atau sehingga gini, maksudnya sehingga perangkat daerah tuh nggak usah lagi membuat lagi rencana-rencana aksi yang lain, tapi memang ngambil dari situ atau eh, sebetulnya kalau rencana aksi itu eh, memang lebih apa ya, lebih teknis lagi. Artinya aktivitas apa sih yang akan dilakukan sampai ke orang gitu kan untuk pencapaian kinerja yang memang didukungnya gitu. Seperti itu. Nah, Abu Agnes mau ada ini diskusi ini ada Pak, bentar. Bisa nggak? Bisa, bisa. Oh, ini aja. Ini aja. Atau di sini aja atau daripada iya nanti guys. Ya udah sekalian di sini. Jadi nanti kalau yang penanya silakan. Izin Pak Ikur, mungkin terkait tadi data pengukuran kinerja. Sebenarnya sebelum kita menggunakan Sadaya, kita juga membuat waktu itu pernah di 2024 itu membuat matrik rencana aksi yang menerjemahkan dari tadi cascading subkegiatan, kemudian output. Kalau di Kemendagri di SIPD ini kan ada output yang sudah template diberikan oleh Kemendagri. Nah, kemudian kita jabarkan kembali output dari yang Kemendagri tersebut menjadi output per aktivitas yang ada di dalam dokumen subkegiatan yang akan dihasilkan oleh dokumen
akan dihasilkan oleh subkegiatan itu dalam bentuk manual. Nah, berarti sekarang ini dengan adanya Sadaya, rencana aksi itu kita tuangkan di dalam aplikasi Sadaya per tim kerja tadi itu penanggung jawab masing-masing tim kerja, kemudian menjabarkan rencana aksinya, dan kemudian ini sudah didukung sebenarnya tadi untuk menerjemahkan output subkegiatan yang sesuai Kemendagri dengan output real kegiatannya. Ini kan sudah ada kamus kamus apa itu kamus output subkegiatan, kamus indikator itu ya. Nah, sebenarnya permasalahannya hanya ini saja Pak. Kalau itu mungkin terkait dengan itu pelaporan mungkin nanti teman-teman lebih dipermudah dengan Sadaya ini yang tadinya manual, kemudian kita bisa integrasikan ke melalui sistem itu. Nah, masalahnya adalah pembagian ruang lingkup tugas nih Pak. Kalau di Kota Bogor, kita ini kan ada Baprida, kemudian ada bagian Atbang, yang dua-duanya melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi. Nah, pada realnya sesuai tupoksi, sebenarnya di bagian di Baprida, ini kami ada bidang P2EPD. Kemudian ada bidang-bidang teknis, bidang perekonomian, infrastruktur, kemudian pembangunan manusia, pemerintahan gitu. Nah, kami membagi kalau untuk pengendalian di Baprida, P2EPD ini dia akan mengendalikan memonef level sasaran. Sasaran tingkat kota, pengendalian sasaran tingkat kota, IKU tingkat kota itu akan diampu oleh bidang P2EPD. Kemudian turun ke program itu untuk pencapaian program itu kami membagi tugas pengendalinya adalah masing-masing bidang teknis, bidang infrastruktur, bidang perekonomian, bidang P2M gitu. Nah, itu di Baprida. Nah, existingnya di bagian Atbang ini mengendalikan sub kegiatan yang pada saat ini sebenarnya aktivitas pada saat memonef pengendalian sub kegiatan ini mereka menarik data dari proses paket-paket pengadaan, yang menjadi bagian dari sub-sub kegiatan itu gitu. Nah, kami maksudnya ingin kemudian meramu kembali ruang lingkup renaksi ini menjadi kalau di mana tadi di provinsi kan ini di evaluasi validatornya adalah Bapeda begitu ya sampai level ke aktivitas tersebut. Nah, kemarin ini kita sedang berdiskusi untuk memaksimalkan tusi masing-masing ini, bagaimana pembagian kerjanya gitu. Terkait dengan tadi sampai kemarin kemudian kita berpikir apakah aplikasi misalnya sistem informasi yang sekarang ini sudah dibangun di Atbang gitu di bagian Atbang ini kemudian bisa diintegrasikan tidak karena ini isinya juga pencapaian subkegiatan itu realisasi fisik sampai ke realisasi anggarannya gitu. Nah, ini seperti apa? Mungkin mungkin lebih kepada itu sih Pak, kami ingin mendudukkan ini untuk pembagian tusi di perangkat daerahnya untuk verbal gitu. Itu saja mungkin Bu. Ya, Mungkin nanti dari Adbang bisa menambahkan. Ya. Ya. Adbang mau nambahin dulu? Mau nambahin dulu? Biar komplit. Sementara. Oke. Pak Ikur. bisa saya langsung tanggapi ya. Jadi sebetulnya mengapa ini secara historis aja ya, mengapa di Jawa Barat evaluatornya satu gitu ya, teman-teman di Bapeda. Selain pertimbangan yang pertama tadi seperti itu untuk menjaga kesinambungan perencanaan, memang secara kelembagaan pun fungsi Dabang di provinsi kan sangat tereduksi ya. Dulu di provinsi itu Dabang itu setingkat biro. Nah, saat ini fungsinya itu hanya setingkat ketua tim gitu, seperti itu. Nah, itu mengapa salah satu pertimbangan kami di Jawa Barat fungsi dari pengukuran kinerja itu porsinya ada di teman-teman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Nah, terkait dengan akan terjadi proses pembagian
perannya seperti apa. Kalau saran kami, kalau memang sudah ada mekanisme bisnis proses yang seperti Ibu sampaikan tadi dan dari aspek pelaksanaannya pun gitu ya sudah berjalan selama ini dengan baik, tidak ada masalah gitu ya ketika memang ada terjadi proses pembagian peran seperti tadi. Ujung-ujungnya kalau proses pembagian peran, syarat utama adalah memang itu menjadi ruang lingkup wewenang atau tugas pokok perangkat daerah yang berperan, dan yang kedua, lihat juga dari aspek legalitas dan efektivitasnya. Nah, kalau kami tadi saya sampaikan di Jawa Barat, kenapa memilih dua-duanya di Bapeda gitu ya, baik untuk memvalidasi perencanaan dan pengukuran, karena memang tadi kondisi existing di kami, fungsi pengendalian pembangunan itu tidak lagi bersifat satu biro secara utuh ya setingkat eselon 2, tapi fungsinya memang minor sekali gitu ya, setingkat subag, dan disederhanakan berarti hanya setingkat ketua tim dengan jumlah personil yang tentu saja sedikit ya, tidak sebanyak personil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jadi seperti itu, disilahkan saja mana dipilah dan dipilih mekanisme yang terbaik dengan tadi syaratnya memang dari aspek legal formil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dan yang kedua asas efektivitas dan efisiensinya juga bisa terjamin seperti itu. Itu mungkin untuk pembagian peran. Jadi sebetulnya enak yang ini ya, enak offline biar nanti kita bisa simulasikan beberapa hal gitu. Nah, yang terkait eh, yang misalkan yang terkait dengan sistem pengendalian yang sudah berjalan selama ini, sebetulnya tidak apa-apa selama itu memang muncul di cascading-nya seperti itu, muncul di cascading si Japati yang Bogornya gitu. Nah, justru yang kami khawatirkan itu secara konten agak sedikit berbeda gitu, walaupun memang ada kamus indikator di dalamnya. Yang tadi yang terkendala kalau di kami di Jawa Barat lebih enak ya, karena untuk level kinerja individu dan institusi itu sudah bisa saling interoperability ya, antara Japati dengan TRK gitu. Jadi lebih mudah untuk melihat proses pengendaliannya seperti itu. Mungkin itu sementara, Mangga, sekiranya ada yang mau didiskusikan. Ya, di sini ya, salah ya. Ya. Pak Ikur, izin nih kami mau share ya. Dulu waktu tahun 2024, tahun lalu pada saat kita mau evaluasi Sakip, nah berkaitan dengan rencana aksi juga, waktu itu perangkat daerah kita minta untuk membuat nih seperti ini. Ini izin kelihatan nggak, Tar? Udah di share screen, Bu? Kelihatan nggak Pak Ikur? Hah? Udah share. Kira-kira kalau ini kita, maksudnya perangkat daerah kita minta untuk membuat rencana aksi ini, terus nanti ini yang diinput ke dalam sadaya gitu ya. Nah, terus data-data ini yang di rencana aksi ini bayangan bayangan kaminya ya. Nah, nanti rencana aksi ini nanti kan pada saat pengisian rencana aksi ada milih ininya ya, ketua tim, timnya, anggota, terus nanti ini data ini ditarik oleh kepegawaian untuk SKP seperti itu. Nah, kira-kira kalau yang seperti ini eh, bisa mewadahi tadi nggak, sesuai nggak bahwa ini loh yang diharapkan nanti sebagai monef kita terhadap capaian kinerja dari rencana aksi ini nih Pak Ikur, di kolom H ya, kolom H ya. Nah, kolom H itu rencana aksi, kemudian indikatornya itu ada outputnya, itu nanti ada outputnya tuh indikatornya apa. Nah, ini yang kemarin tahun lalu kami coba perangkat daerah untuk kami minta buat seperti ini Pak Ikur. Nah, ini nanti rencananya kalau ini misalnya memang oh ini bisa digunakan, ini nanti kami arahkan perangkat daerah input ini di Japati untuk input rencana aksi, kemudian dari target-targetnya per bulannya seperti itu. Nah, itu nanti di Monef itu. Kira-kira gimana Pak Ikur? Biasa tuh. Ya, boleh saya lihat sistemnya nggak? Kan sistem kita tuh ada yang sistem memang khusus. Saya harus lihat source code di sistemnya, Bu.
Oh, yang Kan kita ada yang yang sadaya, ada jadi kan sadaya kita kita. tuh ada Oke, ada siap. dua kok ada ini Bu, ada dua, saya harus nanya Arif dulu. Jadi ada dua pengembangan Bu, yang memang Ya, pengembangan yang memang dikhususkan untuk pemerintah provinsi. Ada satu lagi pengembangan yang memang kita inkubasikan di Kota Tasik dan ya. Kabupaten Subang. Nah, itu yang memang yang nanti sebetulnya yang akan kita coba kembangkan di seluruh kabupaten kota. Karena kalau yang memakai yang di provinsi itu, karena provinsi ada sedikit keunggulan, itu sudah include dengan PRK gitu ya. Nah, untuk teman-teman kabupaten kota kan agak kesusahan terkait dengan itu. Makanya secara sistem pun agak sedikit berbeda yang dikembangkan di provinsi dengan di kota Tasik. Nah, saya belum lihat yang diserahkan source code-nya apakah yang punya provinsi ataukah yang punya kota Tasik. Bisa lihat, Bu. Kedap, menuju dibuka. Sebentar. Iya. Aduh. Share screen ya udah. Punten Bu Tari, gimana? Ih, kok jadi Ya, berubah? halo. Tari mati ini tuh. Pak Erik, punten. Siap, siap. Ya. Nah, ini teh kita teh lagi diskusi di kami teh masih belum firm nih berkaitan dengan pengukuran kinerja. Ya, pengukuran kinerja baik nanti yang diinput ke dalam
pengukuran kinerja di Sadayanya di Capati, kemudian nanti eh, yang diinput apa oleh perangkat daerah, kemudian nanti pada saat memonep siapa nih pengampunya yang melakukan verifikasinya, kan bahwa yang memonitoring bahwa eh, langkah-langkah atau rencana aksi yang dilakukan ini capaian-capaiannya sesuai atau seperti apa. Nah, tadi sudah dapat pencerahan dari Pak Ikur berkaitan dengan yang di provinsi. Cuma kan memang kalau di provinsi sudah integrasi ya antara TRK dengan Japati. Nah, kalau di kami kan memang belum nih. Untuk yang untuk pengukuran, pada saat pengukuran perangkat daerah, ini kan harus ada yang diinput langkah aksi ya, langkah aksi kan. Nah, berkaitan dengan langkah aksi ini yang diinput, apakah kita nginput dari rincian sub kegiatan ya. Nah, karena yang selama ini kami pakai nih oleh Baprida ini Monef berkaitan dengan Monef RKPD pakai format yang dikasih yang sesuai dari provinsi Pak Erik gitu. Atau eh, kita buat lagi rencana aksi apa yang dilakukan oleh perangkat daerah yang diturunkan ke setiap individu rencana aksi atau langkah-langkah aksi dalam upaya untuk mencapai kinerja tersebut gitu. Nah, ini yang masih kami belum firm nih Pak Erik. Nah, coba tadi Sar yang sadayanya. Nah, yang di kami ini yang berkaitan dengan ini Pak Erik izin. Nah, ini jadi ini di pengukuran kinerja ini ya. Ini ke perencanaan. Belum, ini belum kelihatan. Belum muncul Tar. Stop. Udah muncul belum? Di saya mah udah muncul. Shh. Terus ketinggalan aja Pak Erik. Muncul Bentar, udah. benar ini teh laptopnya punya Pak Iwan. Ah, Apa? Eh, bentar, bentar. ya Pak. Nah, videonya mati dah. Nah, Bisa kirim link Zoom-nya ke ke WA saya, Bu Tari. Izin oh saya iya. mau buka di laptop saya. Saya nggak apa, laptop Pak Iwan. Susah. Bisa. Oke, boleh di-sharing lagi? Boleh di-sharing lagi? Gimana gimana? Boleh, sudah kelihatan sekarang. Oh, kinerja langkah aksi yang itu ya. Ya.
Jadi gini Bu, saya udah bisa menjawab. Halo, bisa dengar suara saya? Tiasa, tiasa. Oke. Jadi ada dua langkah aksi atau dua rencana aksi sebetulnya yang ada di aplikasi itu. Yang pertama, langkah aksi yang model lama. Langkah aksi model lama itu, jadi dia itu semacam milestone dari output. Misalnya outputnya itu tersedianya bala-bala. Langkah aksinya itu satu belanja, dua ngegoreng, bikin adonan, tiga goreng, empat penyajian. Itu yang langkah aksi yang lama. Itu tuh di Pemprov Jabar memang narik dari iki bulanan pegawai. Nah, di, ketika evaluator lama Bu Astri waktu itu disodorkan langkah aksi yang itu, dia nggak mau Bu. Saya boleh share screen dulu biar jelas. Katanya itu terlalu rinci. Waktu itu zaman Bu Astri ya. Jadi itu terlalu rinci katanya. Sehingga dibikinlah rencana aksi baru namanya RA. Itu posisinya ada di cascading. Misalnya sosial misalnya. Rencana aksi yang diinginkan oleh teman-teman Kemenpan yang baru itu, dia itu nggak pengen terlalu range. Nah, ketika disodorkan yang ini, baru dia mau. Jadi si rencana aksinya itu ternyata yang diinginkan Kemenpan itu dia misalnya outputnya itu tersedianya bala-bala. Nanti langkah aksinya tahapan untuk mencapai sebuah output yaitu bagaimana supaya bala-bala ada hadir gitu ya. Mulai dari beli bahan, bikin adonan, ngegoreng. Nah, itu nggak mau. Dia pengen bala-balanya. Dia pengen bala-balanya. Nah, sehingga apa dengan output atau abu-abu. Sehingga rencana aksi yang ini itu kami sedot dari warna abu-abu dengan beberapa modifikasi. Nah, ini tuh aslinya yang ini, Bu. Aslinya ngambil dari sini nih. Keluarga anak terlantar teridentifikasi keberadaannya. Asalnya. Ubah sedikit bahasanya dari bahasa OI yang tadinya keluarga anak teridentifikasi keberadaannya jadi kalimat aktif mengidentifikasi keberadaan keluarga anak gitu. Dirubah sedikit bahasanya. Nah, itu rencana aksi yang diinginkan oleh evaluator Kemenpan zaman Bu Astri. Yang ini. Laporannya. Nah, saya khawatir Kalau yang Ibu tadi bahas, ya, yang di aplikasi Sadaya, dan itu yang di atas itu bukan rencana aksi yang ini, yang diinginkan oleh 85%. evaluator Bu Astri waktu itu. Itu Ada
nggak ada pengaruhnya. Saya Nggak ada khawatirnya pengaruh. itu Cuma rencana capek aksi pengelolaan. yang Ya, itu udah masuk ke tupoksi. Iya, nah, boleh di Nah, itu kan maksudnya boleh di mute dulu, saya keganggu. reroute rerouting itu kan apa masih? Masih. Dilihat dulu. Kalau yang tadi disampaikan itu sepertinya rencana aksi yang lama. Itu juga memang di aplikasi Japati masih ada, cuman itu narik dari iki bulanan pegawai dari aplikasi TRK gitu ya. Saya coba buka. Nah ini nih yang dibuka itu yang ini sepertinya. Rencana aksi terintegrasi itu memang sudah merubah sistemnya dari tadinya input manual menjadi tarik data dari. Nah, ini rencana aksi versi 2 yang oleh evaluator zaman Bu Astri ini nggak mau dipakai. Sehingga memang ini Kementan. Cuman kalau nanti evaluator yang ternyata persepsi rencana aksinya balik lagi pengen ke yang recehan tadi, ini bisa di. Jadi kenapa kami tidak hapus definisi rencana aksinya, berubah lagi beda sama Bu Astri yang dulu, justru yang. Yang udah lama dibuka. Maaf, sini internetnya jelek, udah saya ganti dulu akses point. Kalau pakai laptop orang memang. Nah, oke, dan sekarang internet stabil. Jadi saya curiga bukan curiga. Mungkin yang Ibu tadi maksud rencana aksi itu yang lama yang ini. Nah, ini Iya, tuh yang nanti lama, kolomnya yang, seperti hmm, yang per ini bulan. tuh eh, Nuhun. i- inti Diatur. in- in- Yang intinya ini itu ada Pak, di kolom Mas Denny. 11. gedein aja dulu. Ini ada Gedein di aja. kolom 11 dan 12. Nah, ini yang kolom 11 kenapa redaksinya seperti
redaksi indikator karena memang kami ini tarik data otomatis dari IKI bulanan pegawai. Ini harusnya bahasa aktivitas, misalnya membina. Harusnya ini bunyi ya. Boleh Ini boleh di mute dulu yang teman-teman yang lain, sayanya keganggu. Oke ya. Nah, ini harusnya membina SDM pengelola destinasi pariwisata. Baru indikatornya yang ini. Nah, ini kenapa seperti ini kalimatnya? Karena memang ini kami nggak bisa intervensi. Ini data yang ada di IKI bulanannya seperti ini. Mereka nggak punya data khusus terkait dengan aktivitas di data yang kami sedotnya. Nah, ini teh masih belum selesai. Kami tadinya mau bikin semacam rumus bagaimana merubah bahasa indikator ke dalam bahasa aktivitas. Karena memang aplikasi ini, fitur yang ini sudah tidak digunakan, jadi kami tidak pembuatan. Jadi tadi ubah bahasanya, bagaimana menghilangkan kata jumlahnya, bagaimana memindahkan kata terbina yang paling belakang ke depan, kemudian menambahkan me sama menambahkan me, jadi membina gitu. Terus yangnya dihapusin. Itu secara cuman kami tidak meneruskan karena evaluatornya nggak mau yang ini. Evaluatornya nggak mau yang ini. Evaluatornya maunya yang ini yang yang kami ngambil dari output gitu ceritanya. Nah, kita sekarang harus misalnya kalau teman-teman mau input manual, gimana kalau evaluator teman-teman mau input manual, silahkan. Eh, ini tolong di mute dulu teman-teman, ini sayanya ganggu. Nah, memang si evaluator yang baru tuh pengen yang ini, ngambil redaksi ini itu dari yang abu-abu, sasaran sub kegiatan. Yang bagaimana nanti substansinya akan sama dengan Kemendagri. Nah, disitulah pentingnya bikin abu-abu yang menggambarkan output sebenarnya yang terjadi di lapangan. Kalau Kemendagri yang diseragamkan yang ini, pemberian pelayanan penelusuran keluarga. Kalau ini kita copy, dijadikan rencana aksi, pasti Kemenpan nggak mau. Karena dia tahu itu adalah nama kegiatan penyeragaman Kemendagri. Nah, dia nggak mau yang versi penyeragaman. Dia mau kebutuhan real di lapangannya apa. Sehingga kami ngambilnya dari sini. Itulah pentingnya kita membuat warna abu-abu itu berdasarkan kebutuhan di lapangan penyeragaman Kemendagri. Nah, sekarang kalau teman-teman misalnya mau tetap pakai format yang tadi silahkan, tapi ngambilnya dari sasaran kegiatan yang tidak basicnya penyeragaman Kemendagri, yang versi out real di lapangan. Kemudian kita masukkan ke dalam tadi beserta indikator. Indikatornya juga jangan pakai indikator penyeraman Kemendagri. Harus pakai indikator real sebetulnya yang ada di lapangan gitu. Jadilah nanti kurang lebih rencana aksinya yang tadi padahal di sini dulu udah ada rencana aksi. Nah, ini nih. Dan rencana aksi seperti ini. Kenapa yang munculnya ini ya? Nah, jadi nanti rencana aksi yang seperti ini. Nah, jadi ini substansi yang diinginkan oleh Kemenpan. Selevel abu-abu, tapi bukan bahasa Kemendagri, putri sebetulnya yang terjadi di lapangan. Gitu dongengnya, Bu. Gimana?
Gimana Bu? Maksud saya bisa dipahami ya. Nah, yang di kami ini Pak, yang di Japati itu tentang besi ya saya, bukan yang tadi itu yang ada rencana aksi yang ada per bulan. Dan Japati kampus ya itu Pak Eri. Nah kalau kami sih gini, arahannya sebetulnya yang diinginkan evaluator yang gimana Pak Eri? Ikut itu aja ya. Suaranya putus. Saya kalau siap. Matiin ya, matiin. Kedengeran nggak Pak Eri? Di sini tak. Nah, Pak sekarang Erik, bagus. bagus Nah, sekarang. Pak Erik di Japatinya kami, Sadaya, itu kan yang masih yang tadi tuh, yang per bulan. Nu ada langkah aksi, terus bulan 1, 2, 3, 4 itu. Nah, itu makanya kami juga Ya. agak bingung kemarin, karena kan si apa aktivitasnya teh ternyata kan ngambil dari TRK ya, itu mah ya. Ambil dari TRK. Kan? Ya, mohon. Nah, terus tadi kalau tadi Pak Erik sampaikan ada lagi yang tadi versi yang per triwulan Baru. tuh. Nah, kumaha arahannya kalau evaluator yang sekarang kan Mas Canggih lebih prefer yang mana ya, Pak Erik? Eh, sekarang tuh Mas Canggih atau anggotanya, Bu? Mas Canggih ya? Mas Canggih bukan Pak? Pak Erik? Teh. Mas Canggih itu kan ketua timnya. Oh, Badila. Badila kalau kemarin kita koordinasi. Nah, saya kemarin cek ombak ke Subang. Subang itu yang yang megang Bu Riri. Bu Riri begitu disodorkan rencana aksi yang baru yang sesuai dengan Bu Astri itu oke. Itu oke gitu ya. Nah, kalau Mbak Dila ini kan sepertinya dulu kan anak buahnya Bu Astri ya. Mbak Dila itu dulu tuh timnya Bu Astri. Nah, sepertinya mazhabnya Badila. masih mazhab Bu Astri gitu. Nah, jadi kalau mau Ibu mau nginput, boleh pakai format yang lama, itu yang per bulan seperti itu, boleh. Cuman substansi aktivitas yang diinputnya ngambil dari warna abu. Ngambil dari warna abu, nggak dirubah redaksinya di bahasa output ke bahasa intervensi ke dalam kalimat aktif. Nah, kalau indikatornya murni aja ngambil dari abu-abu. Gitu. Kalau prediksi saya, Mbak Dila gitu ya. Soalnya Mbak Dila ini binaan Mbak Astri. Yang bikin konsep tadi, yang rencana aksi model baru itu Bu Astri yang mengarahkan seperti itu. Nah, kita juga format sebetulnya nggak masalah, mau per bulan mau per triwulan itu nggak masalah. Yang penting substansi di kolom berapa tuh? Kolom tentang aktivitas sama kolom indikator, kolom 11 sama kolom 12 itu harus betul. Kolom 11 tentang aktivitas atau tentang langkah aksi itu ngambilnya dari warna abu-abu yang redaksi output atau redaksi itu adalah langkah aksi yang sesuai dengan kondisi lapangan yang relevan untuk mencapai IKU-nya. Ya, jadi Kemenpan berpikirnya si rencana aksi ini semacam makhluk sendiri di luar intervensi perencanaan Kemendagri. Jadi si rencana ini menurut Kemenpan ini adalah sebuah makhluk intervensi sendiri, tapi nggak boleh sama dengan Kemendagri
Karena yang Kemendagri ini dia penyeragaman. Dia pengen sebuah upaya real dari kita yang sesuai dengan masalah masyarakat dan relevan sama pencapaian IKU-nya itu apa, upaya realnya. Nah, sehingga kalau kita ngambil dari warna abu cocok, tapi abunya bukan bagian sub kegiatan, abunya tuh bagian outputnya. Kalau masalah format ini nggak masalah, masalah format nggak masalah. Mau pakai format yang baru tadi yang saya sampaikan particular, mau pakai format yang ini juga nggak masalah. Yang penting substansinya di kolom 10, di kolom 11 yang aktivitas sama kolom 12 itu intervensi real yang terjadi di lapangan yang bukan penyeragaman Kemendagri yang digunakan. Nah, kalau teman-teman kemarin bikin cascading itu di bagian abu-abu nggak ikut penyeragaman itu udah tinggal pakai, tinggal merubah dari bahasa output ke dalam bahasa intervensi. Misalnya tadi tersusunnya renstra dirubah jadi menyusun renstra gitu. Bisa ditangkap ya? Di input manual jadinya. Jangan narik data dari TRK karena teman-teman kan nggak narik data dari TRK. Dirubah sistem penginputannya jadi manual sama teman-teman di Kominfo. Oke. Pak Erik, kalau Hmm, kalau yang ngambil dari abu-abu ya, kalau ngambil dari hmm, abu-abu hmm. berarti yang di Monef yang dievaluasi itu hanya apa tadi output 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 sub kegiatan ya Pak Erik ya? Betul nggak? Konektivitas turun. Ya betul, Betul ya betul kan? Bu. Jadi Heeh. jadi jadi sebetulnya input output sama input rencana aksi itu jadinya dua produk yang berbeda. Yang satu jadi raport, yang satu jadi realisasi rencana aksi. Kan teman-teman bikin raport kinerja, input realisasi raport kinerja ya, di kolom input realisasi subkegiatan. Nah, itu ketika sekali input, hasilnya jadi dua. Satu realisasi raport, yang satu realisasi rencana aksi. Kalau mau dimanualkan. Nah, kalau kami di Pemprov memang realisasi maupun target itu memang udah nyedot dari TRK. Nah, supaya nggak ribet, mendingan pakai model yang baru, Bu. Kalau pakai kolom yang itu yang lama ribet, mending pakai kolom yang baru. Kan udah jadi juga sistemnya. Tinggal buka cascading, di situ ada tulisan era A. Cara nginputnya gini, saya coba tunjukkan. Cara nginput yang A itu udah otomasi supaya nggak ribet per bulan itu ya. Jadi per triwulan aja. Lagian nggak usah nginput ulang. Itu mah udah tarik data otomatis dari cascading. Jadi kalau ibu pakai yang format baru, Bu, kalau ibu pakai format yang ini, caranya simple. Pakai format yang ini, caranya sangat simpel sekali. Tidak 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 menggunakan energi yang banyak. Itu caranya teman-teman tinggal buka kolom input. Nah, misalnya ada kinerja kegiatan ya. Di sini kita buka. Ini laptop lain jadi review. Nah, satu
Nanti ada penanda harus di kolom ininya ya. Ada penanda yang ditandai itu harus bentar saya harus pakai akun perangkat daerah. Duh, saya buka laptop saya dulu deh, bentar ya.
Nah, di sini Bu, mohon izin, bisa dengar suara saya? Halo? Bisa dengar suara saya, izin? Bisa, Pak. Oke, nah kalau bikin yang baru itu, teman-teman, cara inputnya itu tinggal buka kolom inputnya. Nah, di sini tinggal menuliskan. Di sini tinggal menuliskan rencana aksinya apa. Misalnya kita coba masuk ke rencana aksi. Nah, misalnya kita mau ngambil yang abu-abu yang ini ya, kita copy. Atau ngambil dari sini, sasaran sub kegiatan. Kita copy. Kita ganti bahasanya di sini langsung jadi menyediakan. Tapi syaratnya Bapak Ibu, jangan ngambil dari yang sekre, harus ngambil dari kegiatan teknis. Jadi kita pilih dulu kegiatannya, sasaran sub kegiatannya, jangan sampai yang teknis. Misalnya kita pilih, ini masih, yang ini nih misalnya. Tersedianya prasarana ikan payau. Kita copy, kita paste. Ini kata tersedianya kita ganti jadi menyediakan. Tinggal save, udah selesai. Nanti akan muncul otomatis sendiri di dalam Cashpedi itu tulisan RA yang kalau kita klik jadi seperti ini. Ini target segala macam udah otomatis terisi karena sama dengan sasaran subjeknya yang warna abu-abu. Indikator juga sama. Yang tadi kita input itu hanya kolom ini aja. Di sistem yang itu sudah ada, tinggal di input bagian itunya aja. Bagian kolom ininya aja, nanti data yang lainnya kesedot.
kalau pakai format yang baru. Kayaknya Budila eh, format yang baru ininya daripada format yang lama tadi. Itu mah memang formatnya format untuk keperluan tarik dari SKPI bulanan. Kalau untuk ini sekarang kayaknya lebih baik pakai kolom yang itu yang per triwulan. Cara bikinnya juga gampang. Di sistem sudah ada, tinggal merubah bahasa output saja ke bahasa intervensi. Coba dicek aja, tolong buka inputnya di salah satu dinas. Bisa nggak? Sudah ada mekanisme yang rencana aksinya apa belum untuk yang format baru? Bisa dicek. Bisa disesuaikan nanti kita sama-sama cek. Tolong buka kinerja subkegiatan. Nah itu sekarang pilih yang teknis, bukan yang sekre, bukan yang TU maksudnya. Nah itu misalnya coba. Jadi, nah ini sudah ada kan fasilitasi penyusunan dokumen kinerja dalam negeri kan di tulisan rencana aksinya. Terus diklik, iya, pindahkan warna birunya dari bukan menjadi ya. Beda dengan kegiatan ada kata dokumen dan dokumen dan susunan dokumen. Situ yang Sekarang kalau udah ada, coba buka tulisan RA di cascading. Cascading. Di halaman depan juga ada cascading. Atau ini mah di dalam gitu ya. Tapi coba aja. Itu buka display kerja mikro, ada display kerja mikro. Menu menu display kerja mikro tadi di bawah. Nah, itu cascading tuh ada tulisan RA di warna kuning. Coba diklik untuk yang kerjasama tadi. Kerjasama tadi di sebelah mana ininya? Eh, kuningnya. Kerjasama tadi kuning siapa? Hot ya? Tentang apa? Kuningnya tadi. Tentang termi daerah kayaknya mah kerjasama mah. Tadi yang kerjasama ada di bawah kuning mana? Iya, Pak. Otda biasa namanya. Eh, Geser lagi. Terus. Nah, ini nih coba RA yang dinilai EKPPD. Klik. Tadi EKPPD sebelah kiri.
Nah, pijit RA-nya, pijit, klik. Nah, udah ada kan? Udah jadi tuh. Yang ini rencana aksinya nanti yang disampaikan ke Kemenpan gitu. Nah, jadi pertanyaan sekarang, ini yang melakukan verifikasi dan validasi siapa gitu kan pertanyaannya ya? Nah, masuk ke akun Bapeda. Kalau di kami ada akun Bapeda. Jadi nanti Bapeda itu kalau begitu masuk akunnya nanti ada verifikasi dan validasi. Kalau sesuai diklik sesuai, kalau tidak sesuai klik tidak sesuai. Tinggal gitu aja. Gimana, Mas? Sudah bisa bisa di ini bisa ditangkap maksudnya? Siap, siap, siap. Ya, ya bisa. Siap. Ini kok suaranya jadi ini kecilin nih. Ya, eh, ya sudah kebayang lah Pak Erik. Nanti ini perlu kami sepakati yang pertama artinya kita tadi eh, mau pakai yang mana ya berkaitan dengan tadi tabel kalau misalnya karena yang di Sadaya kami tabelnya yang itu Pak Erik izin yang 12 yang ada sampai bulanan bulan 1, 2, 3, 4 sampai bulan 12 bukan yang TW-TW bukan yang triwulan. Ada Bu, Kemudian tadi ada ada oh ya oh ya udah malah udah jadi udah ada isinya, oh udah ada oh ya udah tinggal kebetulan. diisi targetnya. Oke, berarti tinggal perangkat daerah lah ya, kita mengarahkan nanti perangkat daerah mengisi target itu sesuai nanti rencana aksi apa yang akan kita gunakan di situ. Apakah tadi yang Jadi sesuai dari enggak. Perangkat daerah hanya tinggal mengisi warna abu secara lengkap, target bulanannya sama realisasinya itu otomatis keisi. Oke, udah terisi ya Kak? Ya, siap Pak Erik. Nanti tinggal kami sepakati di sini mengenai yang tadi memverifikasinya. Karena kan di kami ada Bapeda dan ada bagian Adbang. Nah kan di Mm-mm. Adbang sendiri kan memang melakukan pengendalian untuk pelaksanaan sampai sub kegiatan yang dilakukan pada tahun ini gitu kan. Jadi nanti kami akan berbagi peran di sini disepakati antara Bapeda dengan Adbang mungkin ya Pak Erik ya. Siapa nanti yang Heeh. memverifikasi setelah perangkat daerah eh, melengkapi data-data di Sadaya tadi seperti itu. Ya, Dan Bu ini saya mau Hmm. mau mau share contoh akun Bapeda ketika verifikasi nih Bu nih. Ini akun Bapeda ketika mau memverifikasi perangkat daerah. Nah, ini ada paling mau validasi level mana? Mau validasi sub kegiatan, mau validasi program, mau validasi sasaran strategis. Cara validasinya mau satu perangkat daerah sekaligus atau mau satu-satu ada gitu. Jadi yang akun verifikasi validasi udah ada juga sistemnya, tinggal akunnya. Nanti koordinasi akunnya ke Pak Arif ya.
Oke Bu ya, clear ya. Ya, clear Pak. Dari itunya. Ya. Siap Pak Erik atas clear. Oke, siap. Ya. Yes. Ya. Tadi kecilin atau itu atas. Mau ke Pak Iwan lagi? Toh cekap lah, nggak usah ya. Bu Agnes masih ada yang mau didiskusin. Cukup Pak Kebab. Cukup Bu Garit. Tekedah Pak Erik, cekap lah. Nanti Oke. kami dengan diskusi internal di sini menyepakati tadi verifikatornya nanti siapa gitu. Karena biar ada pembagian peran, pembagian tugas. Mohon. Itu Siap, izin siap Bu. Pak Erik. Jadi Alhamdulillah sudah ada masukan-masukan yang kami dapatkan baik dari Pak Ikur maupun dari Pak Erik. Ini sebagai bahan kami untuk kami diskusikan lebih lanjut. Nanti biar kami sepakati berkaitan dengan tadi apa yang harus dilakukan, terutama perangkat daerah, karena pada saat ini belum kami minta untuk lanjut ke pengukuran gitu, masih sampai selesai di perencanaan terlebih dahulu. Nanti kami sepakati juga berkaitan dengan verifikatornya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan lanjut kami ke depannya. Izin Pak Ikur juga Pak Eri, kami masih sering komunikasi dengan Mas Arif berkaitan dengan aplikasi, karena kalau aplikasi kan memang baru ketahuan setelah kita coba, kita pakai, kami gunakan. Jadi izin kami pernah beberapa kali ya kita undang Zoom dengan Pak Mas Arif. Alhamdulillah sih Mas Arifnya juga respon, terima kasih banyak atas bantuannya. Jadi kami mohon izin nanti masih komunikasi dengan Mas Arief ya, Pak Erik, Pak Ikur. Eh, Demikian mungkin Pak Ikur masih ada arahan atau yang mau disampaikan Pak Ikur? Ini udah bergabung. Cukup tadi, mohon maaf saya harus bergeser ke Siap. ruang sebelah. Kan tadi Ya, waktu sama Pak Erik. Tapi siap. mangga nanti kita coba sesuaikan saja gitu kan dengan tadi kan sebenarnya kami tidak saklek ya terkait dengan kebijakan lokalitas yang memang lebih akan sangat mudah dilaksanakan oleh teman-teman di Kota Bogor itu nanti seperti apa. Jadi kami tetap support terkait dengan aplikasi. Mangga itu bisa direct langsung aja dengan Arif gitu. Karena Arif juga suka laporan Bu. Ini udah perkembangannya sampai kapan. Nah, bukan Mas Arif, AA Arif, dah orang Tasik Bu. Mungkin itu Ibu, nuhun. Akang. Siap. Ini oke. Atur nuhun izin lab ya Bapak Ibu, Ya, terima kasih sami-sami. atur nuhun. Hatur Ya, nuhun Pak Ikur, ya, Pak Erik. ya. Sudah meluangkan waktu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang pas. Eh, Kami tutup ya, Pak Erik, Pak Ikur. Hatur nuhun sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Assalamualaikum. Jadi untuk